Selamat datang di Zona Stoik, tempat kita belajar memaknai hidup dengan ketenangan dan keteguhan ala stoikisme. Di sini, kita akan berbagi pemahaman untuk menghadapi tantangan hidup dengan lebih bijak, tenang, dan berani, apapun situasinya. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan agar hidup terasa lebih ringan dan bermakna. Jika kamu merasa konten ini membantu, jangan lupa untuk like sebagai dukunganmu, share agar lebih banyak yang merasakan manfaatnya, dan subscribe. Mari kita mulai perjalanan ini. Halo teman-teman Zona Stoik, selamat datang kembali di channel ini. Pernahkah Anda merasa hidup seperti terus berputar tanpa arah? Mungkin Anda mengejar kebahagiaan, kesuksesan, atau kedamaian. Tetapi apapun yang Anda capai, rasanya selalu ada sesuatu yang kurang. Atau mungkin Anda merasa sering terguncang oleh situasi di luar kendali Anda. Kritikan orang lain, kegagalan, atau ketidakpastian masa depan. Saya tahu perasaan itu, karena saya juga pernah berada di titik itu. Saya mencari jawaban di mana-mana, di buku-buku motivasi, seminar, bahkan percakapan dengan orang-orang yang lebih berpengalaman. Tapi kebanyakan solusi yang saya temukan hanya bersifat sementara. Hingga akhirnya, saya menemukan sesuatu yang benar-benar mengubah cara saya melihat hidup, yaitu dengan filsafat stoikisme. Stoikisme adalah filosofi kuno yang berasal dari kota Yunani dan Roma. Meski telah berusia lebih dari 2000 tahun, ajarannya tetap relevan hingga hari ini. Stoikisme bukan hanya teori filosofi, tetapi panduan praktis untuk menjalani hidup yang lebih bermakna. Ini adalah cara berpikir yang mengajarkan kita untuk menghadapi tantangan dengan ketenangan, menerima apa yang tidak bisa kita ubah, dan memusatkan perhatian pada apa yang benar-benar penting. Dalam stoikisme, fokus utama adalah memperbaiki diri melalui kebajikan, kejujuran, keberanian, dan kebijaksanaan, serta pengendalian diri. Filosofi ini tidak menjanjikan jalan pintas atau solusi instan. Sebaliknya, stoikisme memberikan kita alat untuk membangun fondasi yang kokoh, sehingga kita dapat menghadapi badai tanpa kehilangan arah. Topik ini sangat penting karena di kehidupan modern seringkali penuh dengan distraksi dan tekanan. Media sosial sekarang membuat kita membandingkan diri dengan orang lain. Dari pekerjaan, menuntut lebih banyak dari waktu dan energi kita. Bahkan hubungan pribadi kita kadang-kadang menjadi sumber stres. Stoikisme mengajarkan kita untuk berhenti, mencari jawaban di luar diri, dan mulai fokus pada perubahan dari dalam. Dalam panduan ini, saya akan menjelaskan pelajaran-pelajaran utama dari stoikisme dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Saya juga akan membagikan pengalaman pribadi saya, bagaimana filosofi ini membantu saya melewati masa-masa sulit dan membawa perubahan besar dalam hidup saya. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini bersama. Ini bukan hanya tentang memahami stoikisme, tetapi juga tentang bagaimana menerapkannya untuk memperbaiki diri Anda dan hidup Anda selamanya. Apa itu stoikisme? Mengapa sangat relevan untuk Anda? Sebelum kita masuk ke pelajaran-pelajaran praktis, penting untuk memahami inti dari stoikisme.
Stoikisme didasarkan pada ide sederhana. Kita tidak bisa mengendalikan dunia di sekitar kita, tetapi kita bisa mengendalikan cara kita meresponnya. Filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca menyadari bahwa penderitaan manusia seringkali berasal dari perbedaan antara harapan kita dan kenyataan. Ketika kita menginginkan dunia sesuai dengan keinginan kita merasa kecewa, marah, dan frustasi. Tapi ketika kita menerima dunia apa adanya, kita merasa damai. Stoikisme juga mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada hal-hal eksternal seperti uang, status, atau pendapat orang lain. Sebaliknya, kebahagiaan datang dari hidup dengan kebajikan, menjadi pribadi yang jujur, adil, berani, dan bijaksana. Mengapa ini relevan bagi Anda? Karena dunia modern seringkali mengajarkan kita sebaliknya. Kita diajarkan untuk mengejar kesuksesan eksternal, membeli lebih banyak, dan membandingkan diri dengan orang lain. Tetapi apakah itu benar-benar membawa kebahagiaan? Jika Anda merasa lelah dengan pola pikir ini, Stoikisme adalah alternatif yang bisa Anda coba. Di poin yang pertama adalah, hidup adalah cerminan cara kita berpikir. Stoikisme sering mengutip ajaran Epictetus. Kita tidak terganggu oleh hal-hal itu sendiri, tetapi oleh pandangan kita tentang hal-hal tersebut. Pernyataan ini sangat membuka mata saya. Dulu, saya sering merasa stres karena pekerjaan, hubungan, atau masalah keuangan. Saya pikir masalah-masalah itu adalah penyebab utama stres. Tapi kenyataannya, itu semua hanya pemicu. Yang benar-benar membuat saya menderita adalah cara saya melihat situasi itu. Misalnya, ketika saya menghadapi konflik di tempat kerja, saya akan memikirkan hal-hal negatif. Mengapa mereka memperlakukan saya seperti ini? Apakah saya tidak dihargai? Pikiran-pikiran ini tidak hanya membuat saya stres, tetapi juga melemahkan kepercayaan diri saya. Namun, setelah mempelajari Stoikisme, saya mulai menyadari bahwa saya punya pilihan untuk mengubah cara saya berpikir. Alih-alih bereaksi negatif, saya bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Apakah ini benar-benar masalah besar? Atau hanya perspektif saya yang membuatnya demikian? Ketika kita mengubah cara berpikir, kita mengubah pengalaman hidup kita. Dunia luar mungkin tetap sama, tetapi dunia batin kita menjadi lebih tenang dan damai. Pelajaran yang kedua, ujian hidup adalah peluang. Salah satu hal yang membuat Stoikisme begitu kuat adalah pandangan mereka tentang kesulitan. Filosofi ini mengajarkan bahwa tantangan bukanlah penghalang, melainkan batu loncatan untuk menjadi lebih baik. Ada satu momen dalam hidup saya yang sangat sulit. Saya kehilangan pekerjaan yang saya cintai, dan itu menghancurkan saya. Saya merasa gagal, malu, dan takut akan masa depan. Tapi kemudian, saya membaca kalimat dari Marcus Aurelius. Hindari mengeluh bahwa hidup ini keras. Tidak ada yang bisa terjadi padamu yang tidak bisa kamu ubah menjadi sesuatu yang baik. Kalimat itu benar-benar mengubah cara saya memandang kegagalan. Alih-alih meratapi keadaan, saya mulai melihatnya sebagai kesempatan untuk mengevaluasi diri, belajar, dan menemukan jalan baru. Saya menyadari bahwa kehilangan pekerjaan itu memberi saya ruang untuk mengeksplorasi passion yang selama ini saya abaikan. Teman-teman, setiap kali Anda menghadapi kesulitan, tanyakan pada diri Anda,
Apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bagaimana ini bisa membuat saya lebih kuat? Dengan pola pikir ini, tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk dihadapi. Pelajaran ketiga, kebahagiaan tidak bergantung pada hal eksternal. Pernahkah Anda berpikir, saya akan bahagia jika punya lebih banyak uang, karir yang lebih sukses, atau hubungan yang lebih sempurna? Saya pun dulu seperti itu. Tapi meskipun saya berhasil mencapai beberapa tujuan tersebut, kebahagiaan itu hanya sementara. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari hal-hal eksternal, melainkan dari cara kita menjalani hidup. Epictetus pernah berkata, kaya bukanlah mereka yang memiliki banyak harta, tetapi mereka yang merasa cukup. Pelajaran ini sangat membebaskan. Saya mulai memahami bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang mensyukuri apa yang sudah saya miliki dan menjalani hidup dengan integritas. Ketika saya berhenti mengejar kebahagiaan di luar diri saya merasa lebih damai. Saya fokus pada kebajikan, kejujuran, keberanian, dan pengendalian diri. Dan itu memberi saya kebahagiaan yang jauh lebih tahan lama daripada pencapaian materi. Pelajaran keempat, waktu adalah aset paling berharga. Kita sering memperlakukan waktu seolah-olah itu tak terbatas. Kita menunda-nunda, mengisi hari dengan hal-hal yang tidak penting, dan lupa bahwa setiap detik adalah kesempatan yang tidak akan pernah kembali. Seneca, seorang filsuf Stoik, menulis dalam esainya On the Shortness of Life, hidup itu panjang jika kita tahu bagaimana menggunakannya. Kalimat ini membuat saya sadar betapa seringnya saya menyia-nyiakan waktu dengan hal-hal yang tidak membawa nilai dalam hidup saya. Saya mulai bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar penting? Apakah ini membantu saya tumbuh atau mendekatkan saya pada tujuan saya? Jika jawabannya tidak, saya belajar untuk melepaskannya. Ketika Anda mulai melihat waktu sebagai aset yang berharga, Anda menjadi lebih selektif tentang bagaimana Anda menggunakannya. Anda akan fokus pada hal-hal yang benar-benar berarti, hubungan, pembelajaran, dan tindakan yang memberi dampak positif. Pelajaran yang kelima, kematian adalah pengingat terbesar. Ini mungkin terdengar menyeramkan, tetapi Stoikisme mengajarkan bahwa mengingat kematian adalah cara terbaik untuk menjalani hidup sepenuhnya. Konsep ini dikenal sebagai memento mori, atau ingatlah bahwa kamu akan mati. Mungkin untuk di agama masing-masing juga ada hal seperti ini ya. Dulu saya menghindari pemikiran tentang kematian, tapi ketika saya mulai menerima kenyataan ini, hidup saya berubah. Saya menjadi lebih menghargai momen-momen kecil, lebih berani mengambil resiko, dan lebih fokus pada apa yang benar-benar penting. Setiap hari, saya bertanya pada diri sendiri, jika ini adalah hari terakhir saya, apakah saya akan bangga dengan cara saya menjalani hidup? Pertanyaan ini membantu saya tetap fokus pada nilai-nilai yang penting dan menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Itulah beberapa poin penting dalam pembelajaran ini. Jadi kesimpulannya adalah, mulailah dari langkah kecil. Stoikisme bukan tentang menjadi sempurna, itu tentang menjadi lebih baik. Satu langkah dalam satu waktu. Anda tidak perlu mengubah seluruh hidup Anda dalam satu malam. Mulailah dengan satu prinsip Stoik
yang paling relevan untuk Anda dan praktekkan setiap hari. Misalnya, ketika Anda merasa marah, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini di bawah kendali saya? Ketika Anda menghadapi tantangan, tanyakan, apa pelajaran yang bisa saya ambil dari ini? Dan ketika Anda merasa tidak puas, tanyakan, apakah saya benar-benar membutuhkan ini untuk bahagia? Setiap langkah kecil ini akan membawa Anda lebih dekat ke kehidupan yang lebih bijaksana, lebih damai, dan lebih bermakna. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Saya harap ini memberi Anda inspirasi untuk memulai perjalanan Anda menuju perbaikan diri. Ingatlah, perubahan bukanlah tujuan. Itu adalah proses yang terus berlangsung. Mari kita terus belajar dan berkembang bersama dalam Stoikisme.